Ini mohon dicermati apa yang akan dikomentari atau dianalisis oleh bapak-bapak dosen yang senior ini. Kalau tadi kita mendengarkan begitu hebatnya, begitu dalamnya kajian yang disampaikan oleh Profesor Sahrin, begitu bersemangatnya apa yang disampaikan oleh Abanda Sohibul Ansor, ini biasanya lebih tajam lagi analisis para pendengar yang ada di sini. Oleh karena itu, jangan sampai lupa bahwa ini mesti kita hubungkan dengan tugas yang kita berikan kepada saudara-saudara sekalian. Dipersilakan dari yang ada di sini, siapa dimulai? Ya, mungkin dari Pak Sahdin ini. Memang ini namanya anak-anak kami sekalian adalah Bapak Dr. Sahdin Hasibuan, dosen senior di Fakultas Dakwah. Di kalangan intelektual beliau ini dianggap sering sebagai orang tokoh yang sering memberikan alternatif. Walaupun kadang-kadang macam saya bilang tadi, awak pun pening dengar alternatifnya. Tapi tetap, setelah saya baca ternyata salah satu tugas profesor itu Pak Sadir, menyampaikan gagasan meskipun gagasan itu kontroversi. Tidak disebut profesor kalau dia tidak punya gagasan. Sebetulnya real profesor itu adalah Pak Sahrin. Karena memang dekat dengan Pak Sahrin, kan tinggal sedikit aja namanya. Sahrin. Dipersilakan Pak Sadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada kesempatan ini mendapatkan dua narasumber yang sangat luar biasa yang selalu membuka pemikiran kita, dan memang itulah uniknya Komitari. Dari beberapa diskusi yang dilaksanakan di sini selalu mengambil tema yang lebih aktual gitu ya. Ini salah satu. Dan saya ini termasuk yang merasa sudah tua. Antara orang tua dengan orang muda itu, kalau orang-orang muda seperti Nabi ini selalu berpikir ke masa depan. Tapi kalau orang yang sudah tua selalu berpikir ke masa belakang. Kecuali nanti dua narasumber kita ini, walaupun sudah tua, tetapi selalu berpikir untuk masa depan. Kenapa saya bilang saya ini sebagai orang tua? Karena apa yang saya lihat dengan Kopi Pahit ini seolah-olah mengilustrasikan kita jauh ke belakang, seperti bagaimana Agora di Athena pada abad ke-5 atau abad ke-4 sebelum Masehi. Saya membayangkan itu. Apa itu di sini ada pengganti dari Sokrates. Sokrates itu membuat Agora itu salah satu tempat bagaimana supaya munculnya konflik lagi. Jadi saya harapkan memang ke depan juga tempat ini juga harus kita ciptakan memang tempat untuk berkonflik. Jangan selalu mengiyakan, terutama yang disampaikan oleh narasumber kita Sohibul Ansor. Belum tentu cocok itu sama kita itu. Harus kita counter itu. Demikian juga halnya dengan yang disampaikan oleh guru saya Prof. Sahrin. Prof. Sahrin ini guru saya, mulai dari dia sebagai asisten dosen di S2 sampai dia menjadi guru besar ketika saya belajar di S3. Dan sampai sekarang ini juga tetap sebagai guru saya. Yang saya ingat dari Prof. Sahrin itu adalah bahwa katanya era modern itu muncul. Salah satu yang saya ingat itu bahwa modern ini muncul tidak dibimbing oleh agama apapun. Bahkan kalau Kristen justru berinkuisisi, selalu menghakimi para ilmuwan. Jadi agama Islam tidak hadir di sana di Eropa ketika terjadinya era sains dan teknologi itu sama sekali tidak hadir agama di sana. Itu yang seingat saya yang disampaikan oleh Prof. Sahrin ketika perkuliahan ya masalah kemodernan gitu ya. Yang ingin saya sampaikan tadi terkait dengan yang sekarang itu kemewahan intelektual itu seolah-olah menjadi barang yang mahal, langka gitu ya. Jadi saya melihat memang selalu mendiskusikan kepada mahasiswa saya bahwa yang kita hadapi sekarang ini adalah terkait dengan bagaimana kita ini selalu menghidupkan sekularisasi yang dibawa oleh pengaruh dampak daripada era kemodernan sendiri. Apa itu sekularisasi? Selalu kita mempertentangkan antara agama dengan kehidupan dunia kita.
Ini nanti kalau ada pas waktunya sholat Pak, pas azan di sana, kita seolah-olah harus pindah dari sini ke sana. Padahal di sana itu adalah tempat sholat, di sini adalah wajib kita menuntut ilmu. Jadi wajib menuntut ilmu itu hanya dua hukumnya. Satu adalah wajib ain, satu lagi adalah wajib kifayah. Ini juga kadang-kadang tidak bisa dibedakan. Padahal sebenarnya harus dibedakan. Mana wajib ainnya, mana wajib kifayahnya. Ini yang mungkin selalu apa? Jadi yang saya pahami bahwa masyarakat modern ini berimplikasi kepada namanya tadi termasuk masalah materialistik. Orang yang semakin materialistik sehingga tidak mungkin adik-adik ini bersedia untuk dinikahi nanti ataupun untuk dipinang dengan hanya dengan buku karya. Itu kenapa? Karena materi bagus PMB Pak. Saya kalau PMB yakin saya orang dikenal atau mungkin sawah 50 hektar semua mau ini. Dan ini yang saya lihat materialistik itu. Yang kedua, turunan dari materialistik itu adalah terutama dari produk dari modern itu sendiri adalah hedonistik, hedon. Jadi adik-adik ini juga, mahasiswa kita ini juga sering saya lihat kalau di awal bulan seperti ini masih cerah-cerah mukanya ini, tapi nanti di akhir bulan kira-kira udah menipis apanya tadi, kiriman dari subsidi dari kampung ini agak apa ini, agak kurang semangat ini. Itu adalah termasuk masalah hedonistik juga nanti di sana. Hedon, tidak bisa lagi berpoya-poya lagi, tidak bisa lagi bermewah-mewah. Terakhir mungkin dari itu adalah mungkin permisif. Jadi sekarang itu yang saya lihat budaya kita ini adalah baik termasuk dosen-dosennya juga saya lihat, termasuk yang sudah permisif, membiarkan saja, pokoknya saya tidak terganggu gitu. Mungkin itu juga makanya Pak Prof nanti makanya orang nggak mau tahu lagi dengan masalah apapun yang terjadi di negara kita juga gitu. Hedon apa saja dan dengan permisif, biarkan saja, tak ada perlu lagi. Itu pertama mungkin yang saya komentari terkait dengan ini. Yang kedua terkait dengan ini juga dengan mahasiswa saya Pak, pernah saya sampaikan dengan gejolak dengan media sosial yang hingar-bingar terkait dengan masalah ijazah palsu Jokowi. Apa yang bisa Anda ambil manfaatnya? Ini terutama kepada mahasiswa saya dalam mata kuliah etika akademik ataupun filsafat ilmu. Dua mata kuliah ini saya ajarkan pada semester ini, saya selalu mendiskusikannya. Tetapi ada yang saya terkejut bahwa ada jawaban dari mahasiswa bahwa yang hilang Pak sekarang ini adalah dua hal. Satu adalah kejujuran, yang kedua adalah harga diri. Kadang-kadang seolah-olah kita mempertaruhkan harga diri dengan ketidakjujuran, atau sebaliknya, karena kita mau mempertahankan kejujuran kita, harga diri kita juga hilang sekarang. Jadi ini yang mungkin bisa diberikan oleh Pak narasumber kita terkait dengan masalah dua ini. Saya tetap merasakan bahwa apa yang disampaikan oleh mahasiswa saya bahwa kejujuran itu menjadi barang yang sangat langka sekarang ini. Tidak harus kita lihat di sana, di sini juga mungkin kejujuran intelektual, kejujuran akademik. Saya berarti mungkin itu yang disampaikan oleh Pak Saiful Anshar nanti dengan survei-survei yang melaksanakan itu. Apakah memang kita itu masih bisa menjadi profesor sekarang ini dengan kejujuran? Saya masih mempertanyakan itu Pak. Walaupun saya melakukan demikian bukan karena itu saya tidak menjadi profesor, tapi itu saya pertanyakan. Apakah dengan kejujuran bisa kita lagi sekarang itu menjadi profesor? Yang kedua, harga diri. Apakah dengan ketidakjujuran bisa kita punya harga diri? Saya rasa ini juga perlu kita pertanyakan. Lihat nanti misalnya Jokowi bagaimana dia mempertahankan harga dirinya, saya lihat mungkin luar biasa itu. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu menambah konflik kita di sini. Itu yang saya harapkan dari forum diskusi yang sudah saya hadiri dalam mungkin beberapa kali saja di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sadin. Kan betul saya bilang tadi kalau Pak Sadin ini biasa memang memberikan, kalau umum disebut memberikan wacana. Itu memang ahlinya. Silakan untuk Pak Asrul.
Ya, silakan dulu Pak Asrul ini. Salah satu petinggi kopi pahit. Oh ya. Nah, ini Pak Asrul ini petinggi kopi pahit. Ya. Terima kasih. Bagi saya sebetulnya filsafat ilmiah yang akan disampaikan Pak Ansor tadi itu agak asing gitu. Tapi menurut kopi pahit di seperti ini, saya sampaikan apa yang dalam hati saya. Sesuai dengan tema narkoba edisi kesekian di kopi pahit ini, ke-13 itu kemewahan intelektual. Jadi kita coba melihat sisi integritas dari kedua narasumber ini. Jadi sebetulnya yang tampil ini sudah menggambarkan secara langsung apa yang mau disampaikan oleh Prof. Sahmi dengan bacaan yang terkait Pak Regar. Itu bagi saya adalah contoh nyata daripada kemewahan intelektual. Ketika beliau berani atau bicara bebas di atas kaki sendiri berdasarkan rahasia tanpa intervensi apa-apa dan merasa bebas memberikan pendapat, itulah suatu kemewahan bagi seorang intelektual. Jadi yang ditampilkan hari ini adalah contoh daripada kemewahan intelektual. Tadi ada sedikit disinggung mengenai kasus ijazah yang diduga palsu atau hasil yang dialami di bangsa ini selama 10 tahun. Dari penjelasan tadi saya lihat hal paling lupa di negara ini dalam dekade 10 tahun terakhir adalah terjadinya degradasi rasionalitas kaum intelektual. Itu jelas tidak terberasi. Bisa kita bayangkan bagaimana seorang kepala intelektual di UGM itu bagaimana tidak bahagianya, karena mereka tidak bisa lagi secara bebas menyampaikan pemikiran yang berdasarkan intelektualitasnya untuk menyanggah atau memberikan pendapat secara bebas. Jadi bisa kita simpulkan sekarang intelektual kampus yang paling menderita secara intelektual saya kira adalah rekan-rekan kita di UGM, juga UI, gitu kan. Dan itulah contoh real daripada degradasi intelektualitas, degradasi rasionalitas di Indonesia. Dan itu tentunya kita bisa lihat di kampus. Kalau untuk kampus sendiri, barangkali kita bisa menilai seperti apa. Jadi bagi saya salah satu indikator kebahagiaan itu adalah ketika seorang intelektual bisa secara bebas berbicara, menyampaikan pendapat ide gagasannya sesuai dengan intelektualitas dan rasionalitas yang dimiliki. Ketika itu tidak terjadi, maka dia sudah kehilangan kehilangan sesuatu yang ini sebagai yang seharusnya dimiliki oleh intelektual, dan oleh karena itu dia bisa merasa berbahagia. Itu satu. Kemudian tadi Prof. Harim selalu memojokkan ajaran kita Marsudi dengan karya intelektualitas, karya intelektual dalam bentuk buku. Artinya buku sebagai produk intelektual. Iya, barangkali untuk menggambarkan kondisi beberapa masa yang lalu dan sangat lain lagi, itu boleh lagi disebut buku sebagai simbol produktivitas intelektual. Tapi sekarang ini bisa jadi karena ini generasi, bagi adik-adik kita ini buku sebagai simbol produk intelektualitas tak lagi memadai. Bagi mereka TikTok itu lebih pas sebagai produk intelektual atau sesuatu yang berbau medsos
itu lebih tepat seorang mereka anggap sebagai produk intelektual. Jadi kalau Bapak bilang tadi, saya punya akun yang diikuti oleh sekian juta followers, nah, mungkin dia bisa menerima kalau itu dijadikan sebagai mas kawin begitu kan. Jadi ini hanya perbedaan takaran saja. Itu bisa jadi kalau perbedaan generasi. Ya. Atau tidak ada yang kita dimaksud dan tidak ada yang masih tapi segala produk intelektual saya tetap sendiri. Saya kira itu adalah beliau kemana-mana. Terima kasih. Terima kasih Bapak Asrul. Ini Bang Sohibul. Pak Asrul ini agak aneh juga, agak unik. Beliau pernah bikin pernyataan, sekiranya katanya Albert Einstein hidup di Indonesia, dia tidak lolos jadi guru besar. Ini pernyataan Pak Asrul, nanti mungkin bisa dikomentari. Ya, demikian tadi dari Pak Asrul. Kita ucapkan terima kasih. Kita beri kesempatan kepada Pak Dr. Salamuddin. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dia. Yang kita hormati dan sangat kita banggakan kedua pemateri pada hari ini, wabil khusus kepada guru kita semua, Profesor Dr. Syahrin Harahap. Beliau ini ya selalu memberikan lontaran-lontaran luar biasa dari sisi pemikiran, dan tadi sampai kepada coba memberikan rekonstruksi ulang ya terhadap dasar-dasar filsafat ilmu yang dikembangkan di dunia Islam. Barangkali apa yang ingin saya kemukakan ini bentuknya pertanyaan ya Pak, pertanyaan. Yang kita bincangkan ini kan intelektual, artinya kan ilmu. Jadi ilmu adalah sesuatu yang immaterial, yang bukan materi gitu. Materi itu sebagaimana kita ketahui bersama, minimal ada 3 cirinya. Yang pertama, dia itu terikat dengan ruang dan waktu, kemudian memiliki massa ya, kemudian terikat dengan tempat. Secara epistemologi, sepertinya ini yang perlu kita perkuat dia, Prof. Jangan nanti kita terjebak ya, menjadikan tolak ukur material kepada sesuatu yang bersifat immaterial. Nah, jadi saya tidak belum menemukan ya apakah yang dimaksud kemewahan intelektual di sini itu tolak ukurnya materi pula ya kan? Nah, kalau dia materi nanti nggak nyambung gitu. Kenapa? Karena ilmunya adalah ilmu itu sendiri adalah sesuatu yang bersifat immaterial gitu. Jadi immaterial tentu tolak ukurnya immaterial gitu. Tidak bisa. Tantangannya barangkali saat nanti kita hubungkan dengan konteks kekinian adalah bagaimana sesuatu yang immaterial ini diproduksi ya, menjadi sesuatu yang material, yang rahmatan lil alamin, yang ujungnya tadi kata Bang Sohibul Anwar, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu ya. Jadi sesuatu yang di langit itu kita turunkan ke bumi, lalu ide-ide itu bisa dinikmati seperti menjadi mobil mewah gitu ya kan. Nah, ini ada kaitannya juga dengan mazhab Islam transitif ini ya kan, Islam transitif. Nah, bagaimana itu diproduksi gitu. Jadi sering kita lihat sekarang ide-ide besar itu tidak bisa dibumikan, dia hanya melangit gitu. Nah, lalu kita cerita buku ya, cerita ide-ide, tapi ide-idenya itu di langit lalu tidak bisa dibumikan, lalu kesannya nggak mewah gitu ya. Karena tolak ukur kita terhadap kemewahan itu ya cenderung kepada hal-hal yang sifatnya material. Ini hanya pertanyaan dan tanggapan. Mohon penjelasan dari Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi bapak-bapak dan saudara sekalian, saya kira begini, karena waktu kita sudah masuk menjelang pukul 12, kita berikan dulu kesempatan kepada mereka untuk memberikan tanggapan. Jika nanti masih ada waktu, karena standar kita nanti azan, kita akan kita buka lagi. Kita harapkan bapak narasumber berdua ini memberikan tanggapannya jangan terlalu panjang waktunya, sehingga yang sesi keduanya bisa kita buka. Untuk pertama saya kira kita berikan kepada Pak Profesor Syahrin. Pertama kepada Abang Das Sohibul Ansor. Silakan Bang. Modernisasi itu Pak Hasibuan. Kalau orang Batak baca Quran kan kurang fasaha, dia akan sebut maka Hasibuan satu-satunya yang disebut dalam Al-Quran, katanya. Hasibuan fusak. Ini orang Batak sono. Jadi kalau di Karoga nggak begitu, orang pasti semua. Salah satu prasyarat modernisasi itu memang sekuler, Pak. Dan dia adalah community untuk menstandarkan dunia dari cara counter dan filsuf sebelumnya membuat sebuah rumusan tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan tahapan-tahapannya. Standar adalah Eropa pada masa itu. Coba lihat dulu. Timur Tengah. Itu timurnya siapa? Bukan timurnya kita itu. Timurnya dia. Until today. Apa pakai itu? Dia standarnya. Semua yang tidak sehebat dia adalah CPJ semacam-macam itu. Jadi harus disandarkan dengan dia. Nggak mau dia by hook or by crook, harus dilenyapkan, disandarkan begitu rupa. Marshall Plan dari Amerika memanfaatkan itu setelah Perang Dunia Kedua. Dia usulkan supaya Amerika bertindak di sini. Kita bagi-bagi uang ini, dolar, ke mana-mana. Sehingga hingga hari ini pun, dolar itu menjadi instrumen politik dan instrumen dari perdagangan dunia. Melihara jaminan hegemoni Amerika Serikat itu. Modernisasi adalah ideologi. Kemana Amerika pergi menjajakan modernisasinya itu, di situ akan tertancap kekuatan militer dan juga kekuatan ideologi kapitalisme. Kita ingat Pak, setelah modernisasi muncul gerakan terutama dari selatan itu Amerika Latin, muncul teori ketergantungan sebelum akhirnya muncul teori sistem dunia. Kemana orang-orang yang anti kapitalis bergerak seperti Soviet dan macam-macam itu, di sana akan tertancap kekuatan militer dan anti kapitalis dan sosialis komunisme. Jadi jualan ide itu selama perang dingin begitu rupa. Kita nggak bisa dapat alasan mengapa kita ambil Timur itu karena Amerika mengatakan itu demi pengamanan kawasan. Amerika itu di Subic dan Clark memiliki persenjataan dan pasukan yang luar biasa besar di luar Pentagon demi kawasan tadi itu. Dan sekarang itu sudah mulai muncul lagi. Nggak ada alasan untuk mengambil San Agus Mau dari situ tuh. Tiba-tiba belakangan setelah masih limit. Nggak ada alasan kita tinggalkan juga. Itu mekanisme dari modernisasi itu. Saya setuju memperkokoh pandangan Pak Hasibuan itu. Dia bukan sesuatu yang netral. Dia adalah sesuatu instrumentasi bagi new colonialism. Banyak standar, growth, kemudian kompetisi, apa yang disebut dengan dan macam-macam. Itu adalah instrumen-instrumen yang cocok untuk menanggapi pikiran mereka untuk melembagakan
kolonialisme sepanjang masa. Yang pertama Pak Sibuan, mohon jangan diributi dulu ya. Degradasi rasionalitas, saya setuju itu. Pak, saya sebelum pemilu didatangi oleh sejumlah orang, yang saya tahu sejumlah orang itu adalah intelektual dari berbagai kampus untuk meminta bergabung melawan Jokowi. Saya bilang tidak. 9 tahun, hampir 10 tahun saya sendirian, dan saya tahu bagaimana kalian mencari data supaya saya masuk ke penjara. Dan sekarang tiba-tiba kalian meminta saya ikut bergabung. Dan guru besar di berbagai kampus justru di ujung masa jabatan itu gagah-gagahan. Apa yang terjadi? Ribut semua Pak, semua ribut itu. Kecuali kita di Sumatera. Sumatera hanya 1-2 lah. Nah, jadi apa namanya itu, demokratisasi dan rentang kekuasaan split of control itu makin ke ujung memang kemakin. Nah, mungkin kalau kita Panglima TNI atau Presiden, kita bisa membuat peta dan menandai Sumatera itu lam-lam dosure. Minta dong biaran di si kecotik mamulaki. Kayak begitu Pak. Kemudian produk pemikiran mahasiswa. Masih banyak dosen sekarang ini Pak, untuk menulis di waspada itu masih mewah sekali. Susah dia nggak bisa nembus itu. Tapi semester yang lalu, dari 16 mahasiswa kelas internasional saya, 9 saya bimbing menulis, publish semua. Gitu. Dan sekarang sedang mereka buat itu buku berdasarkan artikel mereka dikombinasikan begitu rupa. Jadi mungkin stimulus yang cocok bagi mereka Pak. Tapi nggak mungkin stimulus datang dari orang yang tak pernah menulis, yang tak pernah meneliti, yang tak pernah membuat buku. Itu problemnya saya kira. Jadi kalaupun dianggap mewah hari ini, zaman dulu pun begitu. Kan cuma satu yang mau perempuan dengan mahar buku, istri yang banyak datang dari Bukit Tinggi. Mas, ini ya, enggak mak. Betul, sujud syukur tadi perempuan itu. Hatta kan orang bagus, orang pintar. Nggak ada sesuatu yang lebih berharga dari dia kecuali kepintarannya. Jadi kalau itu dipersembahkan saya merasa sangat dihargai sepanjang masa. Habib Yasin Pak, buku-bukunya dijual pasar. Kemudian Yamin juga mau dijual di akhir-akhir usia mereka. Ya begitu sulitnya ekonomi itu ya Pak ya. Tapi Khalidah Hatta bilang, ayah harus tetap ada di rumah ini, di ruangan ini. Enggak satu pun karyanya bisa lepas kemana-mana. Sambil menangis mereka mengutip dalam satu map terselip iklan sepatu Beli. Hatta itu sangat ingin memakai sepatu Beli sampai dia mati nggak terbeli. Wakil Presiden Pak Sregar marganya itu, bukan Hasibuan. Rumah. Satu ketika di rumahnya itu, di rumah yang tempatnya itu, datang PAM tahu Bapak kan? Datang tukang listrik, datang telepon, tutup semua. Ketahuan sama Ali Sadikin. Tahu kan Ali Sadikin? Kumpul semua. Tampil yang satu-satu angkatan laut nih. Dibawanya semua itu, pasang ulang sepanjang saya masih hidup, free. Nggak punya uang Pak. Masih banyak orang yang luar biasa seperti itu. Yang dari kampung Bapak ada 2 orang, walaupun bukan Hasibuan. Dua-dua Perdana Menteri. Harahap dua-dua itu. Jadi ketika ada pertemuan harahap sedunia, di ruangan itu dipajanglah camat, bupati apa begitu. Buang ini, sakit kuping, bukan ini kehebatan dari
Gunung Tua Padang Bola. Mana Burhanuddin Harahap? Siapa yang mengikuti jejaknya? Jadi standar gitu ya, itu bermain di situ kita, material dan lain sebagainya itu. Tetap saja ada itu, tapi material versus imaterial saya kira sudah selesai itu. Bapak nggak membaca dokumen Wahdatul Ulum. Wahdatul Ulum itu, tapi kan ya nggak populer kalau di zaman sekarang itu. Rektor baru, menteri baru, presiden baru, gagasan baru gitu kan. Kemudian proses pembumian ide-ide besar. Ali Sariati bilang begini, gagasan itu harus teruji. Kecuali harus teruji, itu yang satu. Kau harus punya aparatur. Nggak ada itu sudah. Selesai dia. Kita terbantu saat ini dengan begitu hebatnya, dahsyatnya pengaruh sosial media. Orang tidak tahu bahwa kita cuma sendiri dari ruangan sepi. Dari publikasi sosial media kita luar biasa, orang takut sama kita. Sehingga Intel datang, sendirian aja tangkapnya langsung begitu rupa. Hal begitu saya kira adalah persoalan-persoalan kita. Ya, saya berterima kasih diundang ke sini. Cuma saya kaget tadi Markobar itu mengingatkan saya kepada sesuatu yang geli juga. Markobar kan alasan Pak Jokowi dulu bahwa anaknya tidak ada yang mau politik. Ini si Gibran bikin pisang, jualan pisang, Markobar. Pakai juga di sini nih. Pak Asrul, kenapa itu dipilih namanya Markobar itu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Kanda yang sudah memberikan tanggapan. Berikut kita berikan kepada Profesor Syahrin. Silakan Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Saya kira saya pertama ingin menjelaskan dulu apa yang kita maksud dengan kemewahan itu. Kemewahan itu kan bahasa Latin ya, luxus atau luxury. Setelah bahasa Inggris ya luxury juga. Jadi luxury itu kelebihan yang mendatangkan dan kesenangan, itu kemewahan. Dari asal kata luksus atau luxury itu. Yang menarik bahwa bahasa Arab belum definitif kata apa yang cocok dengan luxury atau kemewahan itu. Itu yang pertama ya. Dengan demikian sebenarnya kemewahan ilmiah atau kemewahan intelektual itu ya immateri atau non materi, tapi dapat memproduk banyak materi. Nanti yang dianggap kemewahan intelektual, kemewahan ilmiah itu ya ide yang non materi itu, ide atau kemampuan ilmiah sebagai suatu kelebihan, dan kelebihan itu mendatangkan ketenangan, kebahagiaan dan kedamaian.
Bisa juga orang ilmunya ada tapi tidak membahagiakan dia. Ada itu, ya kan? Prihatin dia, prihatin. Sekalipun dia kasih pendapat dia, tetap dia nggak merasa tenang dengan itu, tidak merasa damai dengan itu. Yang kita maksud dengan kemewahan intelektual itu, dari yang dia miliki itu mendatangkan ketenangan, kedamaian, bahkan kebahagiaan bagi diri. Saya tidak tahu Pak ya, Bapak kalau habis menulis perasaannya gimana gitu. Kalau penulisannya nggak serius, nggak ada perasaan apa-apa. Buku saya Islam dan Modernitas itu Pak, kan saya selesaikan di Eropa itu. Memang saya bermaksud menyelesaikannya di Eropa karena saya mau mengkonfirmasi antara konsep dengan kenyataan di Eropa itu. Tapi setelah selesai naskahnya di Eropa, bahagia kali saya, tenang saya, nyaman saya. Yang saya anggap itulah kemewahan itu. Itu yang tidak terekam dalam trilogi filsafat ilmu itu. Kan trilogi filsafat ilmu tadi, ontologi, epistemologi, aksiologi. Ontologi ilmunya itu apa, epistemologinya itu bagaimana dirumuskan ilmu itu, aksiologinya bagaimana ilmu itu dipraktekkan, diterapkan. Outcome bagi ilmuwan itu nggak terlihat, nggak dibahas dalam filsafat ilmu. Saya yakin di materi silabus Bapak mungkin nggak keluar ini. Maka seorang ilmuwan atau intelektual, di mana ilmu itu merupakan kelebihannya, dia merasa damai, merasa bahagia, merasa nyaman. Gini Pak, maaf ya, ini kan super kijang ini mobil super kijang, ya kan? Luar biasa, super kijang itu diperbaharui tahun 2025, super kijang keluar lagi, tapi memang mewah kali, ya kan? Dia profesor, itu mobilnya muridnya banyak, tulisannya banyak, bukunya banyak, ilmunya bagus, bahagia nggak dia? Gimana kira-kira? Secara ideal bahagia, tapi sering begini, inilah ngajar terus, tapi hidup awak masih menderita begini, ya kan? Jadi itu terjadi apa ya? Bukan paradoks itu, bukan distorsi, apa namanya ya? Dilema etik. Sebetulnya secara formal dia bilang dia bahagia, tapi batinnya nggak bahagia. Itu tadi. Mestinya nggak ada urusan dengan ini nggak ada urusan, karena kemewahan itu bukan ini. Dia anggap itu jadi urusan karena memang dia belum berhasil memandang keilmuan sebagai kemewahan. Jadi Pak ya, masih ecek-eceknya ini kita ini bahagia dengan ilmu kita. Iya benar. Jadi maksud saya, bagaimana supaya ini betul-betul menjadi world view ya. Sebenarnya begitu kita nanti masuk ke kubur, malaikat itu menyiapkan karpet merah untuk profesor itu, bisa nggak? Mestinya kan. Jadi bukan urusan ini, materi ini nggak ada urusannya.
Tapi nanti begitu saya dipanggil, karpet merah disiapkan mungkar wa nakir di kubur saya. Saya nggak main-main loh Pak ini. Ayatollah Ruhollah Khomeini di kamar tamunya itu hanya ada 2 kursi. 1 kursi dia, 1 kursi tamu. Kalau ada tamu yang lain pasti duduk di bawah. Itu rumahnya Khomeini itu. Tapi begitu Khomeini meninggal, nggak bisa dibawa pakai mobil, Pak. Cobalah lihat prosesi pemakamannya. Kalau nggak menangis, Bapak, udah nggak betul. Nggak bisa pakai mobil, Pak. Saking banyaknya manusia. Mau dicoba digeser gini, nggak bisa. Harus bisa dulu dari rumahnya sampai ke pemakaman. Tapi Khomeini 1 kota itu penuh manusia keluar semua. Diputuskan Khomeini itu dimakamkan di Qum, kan? Diterbangkan arwahnya dari Tehran ke Qum. Iya jenazahnya. Maaf ya. Kubur yang disiapkan nggak bisa masuk, Pak. Nggak bisa masuk. Saking banyaknya manusia, terpaksa dipindah lagi kuburnya. Agak ditipu masyarakat itu supaya masyarakat tidak mengikuti lagi. Kira-kira nanti profesor mana yang begitu dari IAIN ini, dari UIN ini? Jadi Pak ya, itu yang betul-betul memang keilmuan itu sebagai suatu kemewahan. Memang betul-betul dia nggak, bukan dia menolak seperti yang dibilang oleh Rabiatul Adawiyah. Siapa bilang aku tidak cinta pada yang lain, ya kan? Tapi cintaku kepada Allah sudah penuh dalam jiwaku. Nggak mungkin lagi yang lain masuk. Bukan tak suka kepada Pajero, kepada Allah, yang mewah itulah, ya kan? Bukan tak suka, tapi tak ada tempatnya sini lagi, gitu. Tak tersisa cinta saya kepada hal-hal seperti itu. Cinta saya adalah bagaimana supaya pikiran saya bisa memperbaiki keadaan. Saya sering bilang, Pak ya, ini penting kali menurut saya. Kalau orang biasa itu pikirannya bagaimana supaya hidupnya sejahtera, betul kan Pak? Bagaimana supaya hidupnya sejahtera. Tapi intelektual itu enggak. Prinsip dia bagaimana supaya matinya bermakna, beda kan? Orang yang bukan intelektual bagaimana supaya hidupnya sejahtera. Tapi kalau intelektual bagaimana supaya matinya bermakna. Yang terakhir saya kira kalau modernitas sudah dijelaskan Pak Sohibul Ansor. Saya hanya menyinggung soal kopi ini aja, kopi ya kan. Kenapa dulu dikasih atau dicari akronim kopi? Orang ini yang bisa menjawab itu. Tapi saya hanya ingin mengatakan di waktu Sultan Mahmud II di Turki, masyarakatnya kecanduan kopi. Jadi konsentrasi sosialnya itu ada di kafe. Asal sudah sore sampai malam, mayoritas rakyatnya di kafe semua. Macam kita ini, kosong rumah ya, di kafe semua. Jadi ajudan Sultan melapor sama Sultan, ini Pak ada gejala baru. Apa itu? Konsentrasi sosialnya ada di kafe.
Lalu Sultan membentuk tim. Kalian teliti dulu, apa ya ada orang itu di KP itu? Ikilah KP sini apa yang dikerjakan orang situ, KP sini apa yang dikerjakan orang itu, KP sini apa yang dikerjakan orang itu. Tim ini melapor ke Sultan. Jadi menceritakan orang lain, ceritakan ini, ceritakan itu untuk hal-hal yang sesungguhnya tidak bermakna. Akhirnya apa yang dibuat oleh Sultan? Siapkan kepres. Siapkan kepres. Iya. Melarang KP. Jadi Sultan membuat kepres tidak boleh KP dibuka. Udah. Rasa-rasanya sekarang pun KP ini udah mulai ke arah itu nampaknya. Kecuali KP yang satu ini, ya kan? Jadi oleh karenanya, bagaimana kita membuat kopi ini menjadi pemasok, Pak ya, pemasok hal-hal yang menjadi agenda umat untuk membangun umat ini ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di dalam session ini, karena kita harus bangun ini, kemewahan intelektual ini harus kita bangun. Kalau enggak nanti kita jadi warga negara nomor 2 ini, Pak. Warga negara nomor 2, ya kan, enggak diperhitungkan semua. Nah, jadi tapi kalau kita bisa bangun, itu kan media sosial itu, karena mereka bisa membangun brand itu. Kalau kita bilang nggak bisa kutipan dari medsos, harus dari buku, emang nggak ke buku itu, ya kan? Jadi dosennya pun nggak baca makalahnya, jadi nggak tahu apa isinya, ya kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ansari ya Mama, masih ada waktu kita. Ya. Terima kasih yang saya hormati Abang Prof Saharin, Bang Sohibul, kawan-kawan semua. Jadi saya melihat bahwa pembicaraan kita hari ini perdebatan antara Dasein dengan Dasolin. Ya, artinya satu sisi sangat keinginan yang idealis. Sesungguhnya juga kita tidak bisa menafikan bagaimana hal-hal yang empiris. Dunia pendidikan intelektual hari ini, misalnya P3IN sedang meningkatkan kegiatan dekolonisasi, tetapi di sisi lain membiarkan terjadi neokolonisasi. Satu sisi membiarkan neokolonisasi, jadi sudah terjadi sebuah, kalau saya mengatakan tadi, semacam paradoks saja ya, paradoks intelektual. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa kemewahan intelektual ini, mungkin dalam bahasa Arabnya ar-rafahiyah al-fikriyah, misal ar-rafahiyah al-fikriyah, misal bahwa sesungguhnya kemewahan intelektual itu tidak bisa diukur dalam bentuk yang immaterial semata-mata, ya, nggak bisa, ataupun material semata, walaupun sesungguhnya materi itu adalah the most determinant factor, kata Bapak Karl Marx. Nah, Al-Quran sendiri, hadis sendiri juga kan menyeimbangkan ini, al-fuqara wal masakin. Makanya ada konsep-konsep zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Nah, bagi kaum intelektual tidak bisa juga lepas dari perhatian sosial, sebab pengaruh pandangan sosial ini sangat juga menentukan lahirnya sebuah kebahagiaan. Nah, karena masyarakat tidak bisa terlepas dari ekonomi, dari the most determinant factor. Nah,
para ilmuwan yang semata-mata mungkin memperjuangkan kebahagiaan batin, menafikan kesejahteraan, ini juga berbahaya karena tidak bisa lepas itu sejahtera fid dunia, sejahtera fil akhirah. Jadi dalam Islam transitif itu kita tawarkan maslahat. Maslahat itu keseimbangan. Itulah yang saya sebut dengan equilibrium. Saya gunakan istilah Latin. Jadi ada semacam equilibrium yang didapati oleh para intelektual. Walaupun mungkin para intelektual itu hari ini mengalami mihnah, inkuisisi. Nah, kalau kita lihat hadis Nabi, sesungguhnya intelektual itu kan level nomor 1. Maju bangsa itu ada 4 komponen. Nomor 1, intelektual. Di berbagai adagium Eropa juga disebut dunia ini dibangun oleh para pemikir intelektual. Artinya apa? Bahwa intelektual itu harus pada puncak dalam konteks struktur sosial. Puncak artinya harus diberikan semacam kehormatan, strip, hormat dia dalam dirinya, dan dia merasa terhormat dalam pandangan masyarakat. Yang menarik lagi, kalau kita baca nanti Ibnu Qayyim dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in, bahwa kesejahteraan itu bukan kemewahan ya dalam konteks berlebihan, tapi kesejahteraan. Kesejahteraan itu kalau kita lihat kamus Indonesia misalnya, adanya keseimbangan kebutuhan batin dan kebutuhan material. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan seorang intelektual, seorang mufti tak boleh jadi mufti, tak boleh jadi intelektual kalau miskin. Sebab intelektual yang miskin, mufti yang miskin, ketika dimintai pendapat dikhawatirkan bisa disusupi dengan hal-hal yang material. Nah, oleh karena itu saya pikir apa yang disampaikan oleh Abang Dasharin, luxuria scientia, ini sesuatu yang patut untuk kita kembangkan. Walaupun tadi mungkin beliau belum menyampaikan bahwa salah satu kunci seorang intelektual itu dari berbagai nilai yang ada, benar-benar kebenaran dan lain, harus ada di sana sebuah dorongan untuk inovasi, kreasi. Itulah ulul albab. Kreasi, menginovasi sesuai pada level ulul albabnya. Ada orang-orang berbuat untuk kepentingan global, ada orang-orang berbuat untuk kepentingan lokal. Nah, jadi intelektual hari ini yang harus kita perkuat adalah salah satunya semangat how to create something. Itulah apa itu? Ayatnya itu? Astagfirullahaladzim. Walillahi ala nasuhu. Inna fi khalqis samawati wal ard wa qina adzabannar. Ya kan? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi wa yatafakkaru di situ Allah sudah perintahkan intelektual itu harus melakukan, menciptakan sesuatu yang baru untuk kepentingan, baik itu dalam konteks buku ataupun dalam konteks hal-hal yang praktikal. Nah, jadi saya melihat bahwa intelektual itu masuk ke dalam kemewahan intelektual tadi itu, ini harus seimbang. Pemerintah harus memberikan kesejahteraan kepada para pendidik, para guru. Kalau tidak, ini akan membahayakan pendidikan itu sendiri. Saya melihat seperti itu. Makanya ya kita bisa melihat kalau pertemuan-pertemuan dosen-dosen USU, UNIMED, UIN, yang agak tegang wajah itu kan dosen-dosen UIN. Agak tegang, belum rileks dia. Kenapa? Tak seimbang tadi semangat intelektual yang idealis dengan katakanlah tadi dapatan-dapatan material dalam konteks kesejahteraan itu. Ini tak bisa dinafikan ini, tak bisa dinafikan. Karena memang dunia itu adalah keseimbangan. Itu saya pikir itu. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Ansari Imamah. Mungkin bisa di
respon sekaligus mungkin kita tutup ya karena sudah menjelang ini. Kepada Pak Presiden silakan merapat, sebentar lagi ini akan kita. Saya Pak ya, mengejutkan saya itu sistem penggajian Imam Masjidil Haram itu. Berapa gajinya Imam Masjidil Haram? Rupanya tidak ditentukan. Ya, artinya lain urusan gaji, lain urusan tugas gitu. Jadi setiap awal bulan atau semester, saya tidak begitu pasti, dia dikasih cek kosong untuk ngisi. Nggak ada. Pokoknya ini cek kosong, silahkan Tuan untuk mengisinya berapa kebutuhannya. Ternyata imam ini mengisinya sedikit-sedikit aja. Sedikit. Jauh di bawah 20 juta rupiah. Rupiah ini jauh di bawah 20 juta rupiah isi dari cek kosong. Saya renungkan, kalau begitu apa kaitan antara kemewahan intelektual dengan materi gitu loh. Jadi saya sepakat Pak ya, keseimbangan ketika Bapak menyebut keseimbangan tadi bukan keseimbangan intelektual dengan materi, tapi ternyata keseimbangan itu adalah keseimbangan unsur rohani dan jasmani manusia. Apa yang ingin saya katakan? Tidak paralel antara intelektual dengan harta. Bukan gini dia. Karena kita selalu salah. Ini intelektual, ini harta. Sama-sama perlu. Enggak. Ya kan? Tapi urusannya adalah intelektual, keilmuan. Dan intelektual dan keilmuan itu pasti mendatangkan harta. Ketika harta urusannya itu bukan primer bagi intelektual, seperti imam itu tadi. Ini bukan primer ini. Primer saya adalah bagaimana membuat ibadah umat di seluruh dunia itu menjadi baik. Materinya adalah urusan dari pemerintah gitu. Terima kasih Pak. Jadi karena ada closing statement ya, jadi saya merasa ini Pak, sekolah-sekolah agama, perguruan tinggi agama sekarang ini tidak menjadi imam dalam hal kemewahan keilmuan itu. Artinya kita sama aja. Dan itu nampak saya menyebabkan layas. Layasnya gini, kalau ukuranmu materi nggak mungkin kau lewati Diknas, ya kan? Kalau urusannya materi, pasti gaji mereka lebih banyak, pasti tunjangan mereka lebih banyak, dan lain-lain sebagainya. Tapi urusannya adalah kekayaan keilmuan. Kalau itu bisa saja kita lebih kaya, sehingga membuat kita jangan tegang lagi tadi, ya kan? Apalagi kalau kita lebih. Saya terima kasih ya atas perhatian kita kepada terutama topik ini. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pengingat ya, bagaimana kita mengintegrasikan semua ilmu yang dimiliki oleh para akademisi ini dengan luxuria scientia tadi. Jadi ketika bicara ilmu, dia harus bicara tentang luxuria scientia, sehingga ilmu itu betul-betul utuh dan menyelamatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa bahwa kalau dikesangkut pautkan dengan reward material, diskusinya jadi melenceng. Saya kira ada satu syair Ebit G.A.D. yang didendangkannya. Dia gambarkan satu sosok. Orang ini banyak berjalan dengan tangannya, kakinya, semua kemampuannya. There's luxury.
apa yang diucapkannya orang merasa itu aneh dan belakangan itu terbukti. Jadi semacam saya tidak persis tahu, saya udah lama ingin bertemu dengan Ebit itu, nggak pernah ketemu. Apa yang dimaksudkan, rasul mana? Tapi itu bisa saya anggap analogi atau apalah namanya itu, sosok dari intelektual, yang kemauan intelektual yang kita bicarakan tadi itu. Pak Ansari apa pasti sudah tahu Gramsci, ya dia sebut intelektual publik atau intelektual organik. Orang yang nangis jika secara organik harus membicarakan kemiskinan rakyatnya, yang wajib nangis. Boro-boro dia mencari uang di situ. Gak ada dalam kamusnya itu. Itu kemauannya itu menurutnya. Saat dia masih tidak makan tapi berseru tentang bagaimana mengenyangkan orang, itu kemauannya itu, saya kira. Di Indonesia apa saja sekarang, kekerasan struktural dan kekerasan budaya. Bagaimana orang miskin tetap miskin, padahal kaya raya. Dengan alasan kekayaan itu ada anak bangsa menjajah di sini. Paradoks betul nasib bangsa ini. Apa yang membuat itu? Kekerasan struktural. Negeri ini didesain softwarenya oleh orang-orang yang menderita inlandarity. Inlandarity itu mengekspresikan sebuah penyakit mental, inferiority. Cita-cita terbesar mereka hanyalah ingin menjadi komprador. Komprador itu kemarin baru menaikkan perjanjian dengan Macron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Pak Presiden menutup pertemuan kita. Pak Presiden, biar saya Diskusi ini akan tetap digelar antara hari Rabu dan hari Selasa, ya, sesuai dengan kebutuhan dan waktu dari narasumber. Perlu kami sampaikan juga, Bapak Ibu, ini ada Pak Dekan Surudin. Kalau ada mahasiswanya yang daripada duduk-duduk di tempat tidak diskusi, mungkin boleh juga diajak kemari, ya kan? Kita siapkan sertifikat elektroniknya, bisa di-download, dan mungkin juga ada teman-teman yang lain bisa juga diajak bergabung supaya variasinya lebih dapat, gitu ya. Terakhir, sebelum kita selesai, kami sekali lagi mohon maaf, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dan kiranya kita semuanya bisa memakluminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.